kita mohon kemurahan Tuhan untuk memberkati kita, menuntun kita, sehingga apa yang kita nikmati memuliakan nama Dia dan berkenan di hatinya. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bapa di surga, kami berterima kasih karena atas izin Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, memimpin rekan-rekan, sahabat semua Santa Maria angkatan 82 sampai 85 Pekanbaru, dan kami boleh berada di kota Thailand dan berangkat mengadakan reunian di tempat ini. Dan biarlah tangan Tuhan yang boleh menuntun, memberkati kami dari awal sampai akhirnya, dan kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang boleh ikut campur tangan di dalamnya. Kami bersyukur untuk kebaikan kasih Tuhan, memberikan kami cuaca yang baik, ikatan persaudaraan yang baik. Dan kami saat ini berdoa untuk mamanya saudara kami Hasiana. Biarlah tangan Tuhan juga memakai setiap perawatan yang ada. Dan kami juga berdoa untuk Wikian dan saudara-saudaranya, berikan harapan, kekuatan, penghiburan, sehingga dia boleh merawat mamanya dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat ikut pada saat ini, pada kali ini. Biarlah tangan Tuhan juga yang boleh memimpin dan memberkati mereka. Kami menyerahkan segala percakapan kami, biarlah satu dengan yang lain boleh mengayomi, sehingga kami boleh semakin akrab, persaudaraan kami semakin baik, dan kami boleh mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan ini ketika saudara Anom dan driver boleh mengemudi dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga tanpa kekurangan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam anugerah kasih Bapa Allah, kasih Tuhan yang maha penyayang dan maha pengasih. Amin. Selamat menikmati teman-teman sekalian. Saya serahkan ke ketua saudara. Sepanjang jalan kenangan, sepanjang jalan kenangan, dengan semangat
rekan-rekan yang sudah rekam di dalam I hope you have enjoyed our show. 早上好，大家早上好，很高兴认识你们在这里，我非常没想到今天我们可以载一辆的车全部同进在这边。最新奇的我是udah ya ganti bahasa Indonesia ya. Nanti bingung nanti. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya juga tidak mengira saya bisa mengikuti reuni kita yang ketiga ini. Meskipun yang pertama dan kedua saya nggak pernah ikut. Dan hari ini kali ini saya ikut
pasar nih belanja. Mereka orang Chinese kan pasti bisa bahasa mereka. Padahal saya nggak ngerti. Terus saya tanya ikan mie berapa sekilo. Terus dia jawabnya pakai bahasa Kek. Terus saya kasih dia uang 100.000. Pikiran saya pasti ada kembaliannya kan. Ternyata saya salah paham dengan harganya. Saya tunggu lama kali. Kenapa orang ini nggak keluar uangnya nggak balikin? Kiranya saya tanya lagi pakai bahasa Indonesia. Loh, oh kamu bukan orang Chinese ya? Nggak bisa bahasa Indonesia? Bahasa Kek ya? Enggak, saya orang Jakarta ya katanya. Akhirnya itulah pengalaman. Jadi saya nggak berani lagi ke pasar waktu itu, nggak berani belanja lagi sendiri. Itu kisah di Pontianak. Hidup di Pontianak sama seperti, lebih kurang seperti Pekanbaru. Kotanya kira-kira mungkin ada yang pernah ke sana ya. Luasnya lebih luas dari Pekanbaru, hanya manusianya, orangnya lebih sedikit dari Pekanbaru karena Pekanbaru lebih ramai gitu ya, itu aja. Soal kemajuan Pontianak sekarang sudah hampir sama lah dengan kota lain, lumayan sudah berkembang. Kenapa? Karena di sana sudah banyak perkebunan. Karena perkebunan masuk ke situ, jadi cepat berkembangnya. Yang dari dulu tidak ada jalan yang bagus, sekarang sudah bagus. Dan di Pontianak kita bisa seberang langsung naik mobil, nyebrang ke Malaysia. Namanya ke Sarawak, daerah Sarawak. Seperti kita Pekanbaru ke Malaka. Jadi orang Pontianak kalau berjalan-jalan atau berobat lebih suka ke Sarawak atau Kuching daripada ke Jakarta. Itu pengalaman saya di Pontianak. Nah, ya saya rasa yang lain-lainnya hampir sama. Soal makanan, karena Pontianak itu 80% atau 90% itu orang Chinese. Orang Chinese. Saya ke pasar sangat senang sekali. Kenapa? Orang Chinese bisa jadi raja di Pontianak. Bayangin, kita di Pekanbaru kita jadi anak bawang, anak kecil, anak-anak tidak apa ya, tidak dihargai ya. Di Pontianak kita jadi raja di situ. Di pasar itu mayoritas kita orang Chinese. Jadi kalau ada apa-apa, mereka nggak pernah ganggu kita, malah mereka hormat kita. Nah itu yang saya alami pada saat Imlek. Sangat toleransi beragamanya, begitu bebasnya Imlek. Makanya di Indonesia kalau orang katakan Pontianak itu sepertinya Hongkongnya Indonesia. Ya kira-kira begitu pada saat Imlek. Maka saya juga senang teman-teman kalau bisa datang ke Pontianak pada saat Imlek ya. Jadi lihat langsung bagaimana kondisi di situ. Memang super seperti kita di kampung kita di Cina gitu. Jadi memang bahasanya nggak berbeda, jadi nggak masalah sih bahasa-bahasa, suasananya ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berumur panjang, punya rezeki dari Tuhan, kita bisa ramai-ramai berkunjung ke Pontianak. Sekian cerita saya, terima kasih. Sisi Tajiel. Nyanyi dulu. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini saya juga bingung mau mulai dari mana ya. Dari mana aja. Tapi waktu untuk berapa menit ini? 5 menit. Selama-lamanya. Ya, mungkin kalau mau mulai saya mesti ingat lagi 30-40 tahun yang lalu. Jadi agak mesti mikir-mikir juga. Tapi saya lihat di sini sebagian besar memang mungkin kelas kita IPA yang paling banyak ya. Jadi mungkin ya kalau IPA saya rasa sudah banyak kenal lah ya. Mungkin yang IPS ini kita juga dulu, saya juga agak lupa sih. Pasti kita masih saling kenal, cuma dulu kita pernah bersama, pernah jalan di mana saya sudah lupa semuanya. Oke, saya berkenal diri dulu. Saya sebetulnya mungkin sebagian besar sudah tahu sih namanya Suryanto, tapi kalau nama Chinese-nya Antiong. Saya aslinya itu lahir di Bengkalis, tapi kan semenjak lulus SMA tahun 85 ya, kita kuliah ke Jakarta. Hampir ya sebagian besar ini kita ada di sini. Saya ingat dulu kita di Jakarta ada Aguan, ada Afi, ada Saperius, Apang, Samson. Ya dulu awal-awal masih cukup
banyak cerita ya. Saya ingat sekali itu dulu waktu kami baru mulai itu masih kos di Trisakti itu. Terus waktu itu om saya tinggal di Kelapa Gading. Saya masih ingat itu. Aguan kalau nggak salah sama Afi pergi ke Kelapa Gading, di tengah jalan itu dicopet ya. akhirnya berdua tuh kabur dari Jakarta, yang satu ke Padang, satu ke Singapura. Tinggal kami yang bertahan. Dan juga kalau dipikir-pikir, saya dulu bisa kuliah di komputer dengan sama Samson ini juga karena mungkin keadaan. Ya awalnya semuanya semangat sih, daftarnya di Trisakti di mana kan. Ternyata setelah keluar hasil tesnya ternyata diterima, cuma uang pangkalnya terlalu mahal, akhirnya mundur semua. Jadi kami ini termasuk yang paling terlambat daftar, karena waktu itu kita kan sudah cari-cari, akhirnya kalau nggak salah saudaranya Hanfei waktu itu yang kuliah di komputer kan. Oh ternyata katanya lagi baru mulai, akhirnya kami masuk. Tapi saya nggak tahu Samson ini lihat Hanfei juga kali ya, kita masuk komputer ya. Jadi yang betul-betul satu kampus itu saya, Samson, sama Hanfei. Wisandi kalau nggak salah di Pancasila ya. Itu. Jadi yang saya ingat SMA ya, masih SMA kita dulu paling kegiatan kebanyakan ya main pingpong yang saya ingat waktu di gereja ya. Nah, habis itu selama di Jakarta sudah hampir jarang ketemu sih saya dengan teman-teman ya. Ya masih bisa ketemu kalau nggak salah Wisandi lah masih ada. Sama yang lain ya, sama Aguan ada juga, pernah dia datang ke Jakarta ketemu. Oh justru sama-sama Jakarta nggak pernah saya ketemu sama dia. Ya jadi sekarang saya punya istri satu, tapi kami nggak punya anak. Istri saya sebagian sudah kenal ya, ada di situ. Namanya Yuli. Berarti mau dua. Jadi nanti jangan tanya lagi kami ya, jangan sampai tanya kami sudah punya cucu belum. Ya saya rasa ini sih bisa di ini ya, ceritakan apalagi ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya bisa nanti tanya secara pribadi ya. Oh iya, saat ini saya bekerja di Balikpapan. Kebetulan ada ini Pak Citra, ini masih satu company kita ya. Mungkin sebagian juga sudah kenal. Saya oh ya, nanti Pak Citra khusus memperkenalkan diri, silakan. Ya, saya rasa ini takut nanti waktu terlalu ini ya, nanti mungkin sudah mau sampai. Saya serahkan kembali ke Samson ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Aduh, Sekali lagi. belakang tuh 1, mengganggu ada orang. 2, 3.